Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sumeratu Aini. Saya mahasiswi dari STKIP Syekh Mansur, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih filsafat itu, kenapa kita harus berfilsafat, apa manfaat dari filsafat dalam kehidupan sehari-hari, dari mana sih asal-muasal filsafat dan filsafat pendidikan, serta apa hubungan filsafat pendidikan dengan Pancasila. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa orang yang berfilsafat itu seperti orang gila, banyak ngawurnya, bicaranya tidak dimengerti, dan masih banyak lagi anggapan negatif kepada orang yang berfilsafat. Padahal, tanpa adanya filsafat, tidak akan ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, dan ilmu-ilmu lainnya. Kok bisa gitu ya? Memang apa sih filsafat itu? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti dari dua kata, yaitu philo yang berarti mencari, cinta, dan pecinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, bisa juga diartikan kearifan. Secara harfiah, filosophia berarti pecinta kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai suatu ilmu untuk mencari hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Inti filsafat itu ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya, kita bisa mempelajari filsafat dari para filsuf terdahulu seperti Socrates yang menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Beliau mengajarkan dalam bentuk dialog. Juga Plato yang merupakan murid dari Socrates yang mengajarkan kita tentang etika, yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia untuk mencapai hidup yang baik. Beliau menekankan perlunya selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran kritis, atau bisa juga mempelajari dari Aristoteles yang berkontribusi dalam bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, ilmu alam, dan masih banyak lagi. Beliau yang mengembangkan pemikiran kategoris di mana segala sesuatu harus dapat didefinisikan dan dikategorikan. Kenapa kita harus berfilsafat? Apa manfaat filsafat dalam kehidupan? Pada mulanya, manusia takjub melihat benda-benda asing di alam semestanya yang luas tak terhingga. Darinya muncul pertanyaan-pertanyaan menghantui pikiran-pikiran yang mencoba menjawab ketakjuban itu. Itulah hasrat setiap manusia yang tak akan pernah hilang, yaitu berkeingintahuan yang luas. Rasa heran dan keingintahuan ini yang mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam tentang asal-usul sesuatu, ontologi, dari mana asalnya pohon, dari mana asalnya manusia, dan lainnya. Atau berpikir tentang bagaimana sesuatu itu ada, epistemologi. Bagaimana manusia diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, dan lainnya. Atau juga tentang kelayakan atau manfaat sesuatu itu diciptakan, aksiologi. Untuk apa manusia ada, apa manfaat pohon, dan lain-lain. Dari pemikiran-pemikiran itu terlahirlah ilmu-ilmu baru. Itulah kegunaan dan manfaat ilmu filsafat. Semua lahir dari pertanyaan. Jadi, filsafat sangat penting untuk menjadi dasar kita belajar ilmu-ilmu lainnya, untuk berpikir kritis.
Bagaimana sejarah ilmu filsafat dan filsafat pendidikan? Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai sejarah yang cukup panjang, berawal dari masa nenek moyang Thales dalam bentuk kepercayaan Hinduisme, Buddha, Taoisme, Shinto, Yahudi, dan Kristen, hingga ke masa Yunani kuno terlahir Socrates, Plato, dan Aristoteles yang pemikiran-pemikirannya menjadi motivasi dasar ilmu pengetahuan lain serta pendidikan di masa abad pertengahan yang mulai mencari keberadaan dan kebenaran tentang Tuhan, sehingga perubahan besar terjadi di masa Renaissance. Di masa ini, manusia mulai berpolitik, berbudaya, dan berpendidikan, hingga menginspirasi masa modern saat ini. Berkembang pesat pendidikan dan filsafat yang tidak dapat dipisahkan. Apa hubungan pendidikan, filsafat, dan Pancasila? Pancasila merupakan landasan falsafah negara Indonesia yang dibuat oleh para tokoh akademisi pada masa awal kemerdekaan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia serta mengandung beribu makna yang tak bisa dijelaskan namun dapat diterapkan. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas dan telah bersifat final dan juga sebagai bentuk perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental, budaya, dan karakteristik bangsa. Suatu kelompok sosial, baik sekelas bangsa, menjadikan filsafat sebagai pedoman dan cara pandang yang pandangan tersebut dihidupkan di berbagai aspek sosial, tanpa terkecuali di bidang pendidikan. Sebagai sebuah falsafah dan merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Secara lebih mendalam, kaitan Pancasila sebagai filsafat pendidikan haruslah dipahami bahwasannya Pancasila memang betul-betul ruhnya bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena atas dasar pemahaman inilah Indonesia berjalan hingga saat ini. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal ini diciptakanlah suatu proses yang telah kita bahas tadi di atas, yaitu pendidikan.